This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right. Sheila mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. "Mama, permen itu yang ada gambar robotnya," rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. "Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu," jawab Sheila sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. "Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair." Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. "Mama, lepasin bentar ya," katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sheila dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sheila baru sadar beberapa detik kemudian. "Arga, jangan lari-larian!" teriaknya panik, langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi sudah terlambat. Arga sudah sampai di depan pria itu, langsung memeluk kakinya arah Torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya." "Akhirnya Papa pulang." Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya, seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sheila sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit 7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sheila. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sheila merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. "Arga, maaf ja, Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua om ganteng itu papanya," kata Sheila tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. "Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang Papa kerja jauh kan?" Sheila ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna jongkok agar sejajar dengan Arga, menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung, sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu ia menoleh ke Sheila. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. "Anak siapa ini? Sheila, kok mirip banget sama aku waktu kecil?" Sheila menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. "Kakek betulan aja. June, Pak. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya." "Haha." Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sheila lemah. 7 tahun. Sheila, 7 tahun. Aku mencari tahu. Kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited.
Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sela langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pak Ko, selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sela. Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang, tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam. Sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, Papa ganteng banget ya. Besok kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko. Gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah Arga, dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Sela yakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem? Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela, silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right. Sela mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. Mama, permen itu yang ada gambar robotnya, rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu, jawab Sela sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair. Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. Mama, lepasin bentar ya, katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sela dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sela baru sadar beberapa detik kemudian. Arga, jangan lari-larian, teriaknya panik. Langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi sudah terlambat. Arga sudah sampai di depan pria itu. Langsung memeluk kakinya arah torat sambil menengadah
dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya. Akhirnya, Papa pulang. Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya. Seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sheila sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit 7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang, dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sheila. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sheila merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. Arga, maaf ja. Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua om ganteng itu papanya. Kata Sheila tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang, Papa kerja jauh kan? Sheila ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna, jongkok, agar sejajar dengan Arga. Menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung, sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu, ia menoleh ke Sheila. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. Anak siapa ini? Sheila, kok mirip banget sama aku waktu kecil? Sheila menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. Kakek betulan aja. June, Pak. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya. Haha. Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sheila lemah. 7 tahun. Sheila, 7 tahun. Aku mencari tahu, kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sheila langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pak Ko, selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sheila tadi. Suaranya datar tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sheila. Sheila berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang. Tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sheila dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sheila sambil melambai ke Juna. Mama, Papa ganteng banget ya. Besok, kita ketemu lagi dong. Sheila cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna, dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sheila duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko, gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah Arga, dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat.
ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Selayakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem? Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela. Silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right. Sela mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. Mama, permen itu yang ada gambar robotnya, rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu, jawab Sela sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair. Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. Mama, lepasin bentar ya, katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sela dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sela baru sadar beberapa detik kemudian. Arga, jangan lari-larian, teriaknya panik. Langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi sudah terlambat, Arga. Sudah sampai di depan pria itu. Langsung memeluk kakinya arah Torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya. Akhirnya, Papa pulang. Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya. Seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sela sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit 7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sela. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sela merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. Arga, maaf ya, Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua om ganteng itu papanya, kata Sela tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang, Papa kerja jauh kan? Sela ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna, jongkok, agar sejajar dengan Arga. Menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung, sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu, ia menoleh ke Sela. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian.
Anak siapa ini? Sela, kok mirip banget sama aku waktu kecil? Sela menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. Kakek betulan aja. Juneh, Pak. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya. Haha. Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sela lemah. 7 tahun. Sela, 7 tahun. Aku mencari tahu. Kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sela langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pak Ko, selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sela. Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang, tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam. Sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, papa ganteng banget ya. Besok, kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna, dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko. Gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah Arga. Dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Sela yakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem? Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela, silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia... This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right. Sela mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. Mama, permen itu yang ada gambar robotnya, rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu, jawab Sela sambil tetap fokus memilih sayuran diskon.
Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair. Arga, manyun. Tapi, matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. Mama, lepasin bentar ya, katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sela dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sela baru sadar beberapa detik kemudian. Arga, jangan lari-larian, teriaknya panik. Langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi, sudah terlambat Arga. Sudah sampai di depan pria itu. Langsung memeluk kakinya arah Torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya. Akhirnya, Papa pulang. Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya. Seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sela sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit 7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang, dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sela. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sela merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. Arga, maaf ja. Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua om ganteng itu papanya. Kata Sela tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang, Papa kerja jauh kan? Sela ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna, jongkok, agar sejajar dengan Arga. Menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung. Sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu, ia menoleh ke Sela. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. Anak siapa ini? Sela, kok mirip banget sama aku waktu kecil? Sela menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. Kakek betulan aja. Juneh, Pak. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya. Haha. Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sela lemah. 7 tahun. Sela, 7 tahun. Aku mencari tahu, kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sela langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pak Ko, selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi, Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar, tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sela. Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang. Tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam. Sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, Papa ganteng banget ya. Besok, kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, pertemuan tak terduga ini baru saja
membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna, dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko, gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah Arga, dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Sela yakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem. Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela, silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia... This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right. Sela mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. Mama, permen itu yang ada gambar robotnya, rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu, jawab Sela sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair. Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. Mama, lepasin bentar ya, katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sela dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sela baru sadar beberapa detik kemudian. Arga, jangan lari-larian, teriaknya panik. Langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi sudah terlambat, Arga. Sudah sampai di depan pria itu. Langsung memeluk kakinya arah Torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya. Akhirnya, Papa pulang. Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya. Seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sela sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit 7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sela. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sela merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. Arga, maaf ja. Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV,
Terus ngira semua om ganteng itu papanya, kata Sela tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang, Papa kerja jauh kan? Sela ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna, jongkok, agar sejajar dengan Arga. Menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung. Sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu, ia menoleh ke Sela. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. Anak siapa ini? Sela, kok mirip banget sama aku waktu kecil? Sela menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. Kakek betulan aja. Juneh, Pak. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya. Haha. Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sela lemah. 7 tahun. Sela, 7 tahun. Aku mencari tahu, kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sela langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pakko, selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sela. Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang. Tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam. Sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, Papa ganteng banget ya. Besok, kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna, dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko, gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah Arga, dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Sela yakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem. Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela, silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia... This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right.
Sela mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. Mama, permen itu yang ada gambar robotnya, rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu, jawab Sela sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair. Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. Mama, lepasin bentar ya, katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sela dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sela baru sadar beberapa detik kemudian. Arga, jangan lari-larian, teriaknya panik. Langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi sudah terlambat, Arga. Sudah sampai di depan pria itu. Langsung memeluk kakinya arah Torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya. Akhirnya, Papa pulang. Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya. Seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sela sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit 7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sela. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sela merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. Arga, maaf ja, Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua om ganteng itu papanya, kata Sela tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang, Papa kerja jauh kan? Sela ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna, jongkok agar sejajar dengan Arga. Menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung, sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu ia menoleh ke Sela. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. Anak siapa ini? Sela, kok mirip banget sama aku waktu kecil? Sela menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. Kakek betulan aja. Juneh, Pak. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya. Haha. Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sela lemah. 7 tahun. Sela, 7 tahun. Aku mencari tahu. Kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sela langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pak Ko, selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar, tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sela. Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang.
Tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam. Sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, papa ganteng banget ya. Besok kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko. Gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah Arga. Dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Sela yakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem? Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela, silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia... This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right. Sela mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. Mama, permen itu yang ada gambar robotnya, rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu, jawab Sela sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair. Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. Mama, lepasin bentar ya, katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sela dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sela baru sadar beberapa detik kemudian. Arga, jangan lari-larian, teriaknya panik. Langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi sudah terlambat Arga. Sudah sampai di depan pria itu. Langsung memeluk kakinya arah Torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya. Akhirnya, Papa pulang. Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya. Seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sela sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit,
7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang, dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sela. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sela merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. Arga, maaf Jah. Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua om ganteng itu papanya. Kata Sela tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang, Papa kerja jauh kan? Sela ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna, jongkok, agar sejajar dengan Arga. Menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung. Sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu, ia menoleh ke Sela. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. Anak siapa ini? Sela, kok mirip banget sama aku waktu kecil? Sela menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. Kakek betulan aja. Juneh, Pak. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya. Haha. Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sela lemah. 7 tahun. Sela, 7 tahun. Aku mencari tahu. Kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sela langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pak Ko, selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar, tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sela. Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang, tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam. Sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, Papa ganteng banget ya. Besok, kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna, dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko. Gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah Arga. Dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Sela yakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem. Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela, silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela
menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right. Sheila mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. "Mama, permen itu yang ada gambar robotnya," rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. "Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu," jawab Sheila sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. "Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair." Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. "Mama, lepasin bentar ya," katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sheila dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sheila baru sadar beberapa detik kemudian. "Arga, jangan lari-larian!" teriaknya panik, langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi sudah terlambat. Arga sudah sampai di depan pria itu, langsung memeluk kakinya arah Torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya." "Akhirnya Papa pulang." Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya, seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sheila sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit 7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sheila. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sheila merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. "Arga, maaf ya, Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua om ganteng itu papanya," kata Sheila tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. "Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang, Papa kerja jauh kan?" Sheila ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna jongkok agar sejajar dengan Arga, menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung, sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu ia menoleh ke Sheila. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. "Anak siapa ini? Sheila, kok mirip banget sama aku waktu kecil?" Sheila menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. "Kakek betulan aja. Juneh, Pak. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya." "Haha." Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sheila lemah. 7 tahun. Sheila, 7 tahun. Aku mencari tahu, kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak
cinta lagi padaku. Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sela langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pak Ko, selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sela. Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang, tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam. Sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, papa ganteng banget ya. Besok kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko, gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah Arga, dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Sela yakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem? Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela, silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia... This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right. Sela mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. Mama, permen itu yang ada gambar robotnya, rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu, jawab Sela sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair. Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. Mama, lepasin bentar ya, katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sela dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sela baru sadar beberapa detik kemudian. Arga, jangan lari-larian, teriaknya panik. Langsung meninggalkan troli
dan berlari mengejar. Tapi, sudah terlambat Arga. Sudah sampai di depan pria itu. Langsung memeluk kakinya arah Torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya. Akhirnya, Papa pulang. Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya. Seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sela sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit 7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang, dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sela. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sela merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. Arga, maaf ja. Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua om ganteng itu papanya. Kata Sela tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang, Papa kerja jauh kan? Sela ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna, jongkok, agar sejajar dengan Arga. Menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung, sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu, ia menoleh ke Sela. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. Anak siapa ini? Sela, kok mirip banget sama aku waktu kecil? Sela menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. Kakek betulan aja. Juneh pak, banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya. Haha, tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah 1 langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sela lemah. 7 tahun. Sela, 7 tahun. Aku mencari tahu, kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sela langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pakko, selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi, Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar, tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sela. Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang, tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, Papa ganteng banget ya. Besok, kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko, gaji yang ditawarkan cukup besar,
untuk melunasi tunggakan sekolah Arga dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Selayakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem? Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela. Silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right. Sela mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. Mama, permen itu yang ada gambar robotnya, rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu, jawab Sela sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair. Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. Mama, lepasin bentar ya, katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sela dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sela baru sadar beberapa detik kemudian. Arga, jangan lari-larian, teriaknya panik. Langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi sudah terlambat, Arga. Sudah sampai di depan pria itu. Langsung memeluk kakinya arah Torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya. Akhirnya, Papa pulang. Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya. Seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sela sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit 7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sela. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sela merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. Arga, maaf ya, Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua om ganteng itu papanya, kata Sela tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang, Papa kerja jauh kan? Sela ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna, jongkok, agar sejajar dengan Arga. Menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung, sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali.
Lalu, ia menoleh ke Sela. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. Anak siapa ini? Sela, kok mirip banget sama aku waktu kecil? Sela menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. Kakek betulan aja. Juneh, Pak. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya. Haha. Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sela lemah. 7 tahun. Sela. 7 tahun. Aku mencari tahu. Kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sela langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pak Ko, selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar, tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sela. Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang, tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam. Sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, papa ganteng banget ya. Besok, kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna, dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko. Gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah Arga. Dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Sela yakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem? Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela, silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia... This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right. Sela mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. Mama, permen itu yang ada gambar robotnya, rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi.
kayak bulan lalu, jawab Sela sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair. Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. Mama, lepasin bentar ya, katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sela dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sela baru sadar beberapa detik kemudian. Arga, jangan lari-larian, teriaknya panik. Langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi sudah terlambat, Arga. Sudah sampai di depan pria itu. Langsung memeluk kakinya arah Torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya. Akhirnya, Papa pulang. Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya. Seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sela sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit 7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang, dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sela. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sela merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. Arga, maaf ja. Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua om ganteng itu papanya, kata Sela tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang, Papa kerja jauh kan? Sela ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna, jongkok, agar sejajar dengan Arga. Menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung, sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu, ia menoleh ke Sela. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. Anak siapa ini? Sela, kok mirip banget sama aku waktu kecil? Sela menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. Kakek betulan aja. June, Pak. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya. Haha. Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sela lemah. 7 tahun. Sela, 7 tahun. Aku mencari tahu, kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sela langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pakko. Selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sela. Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang. Tapi ia tahan. Ia tahu ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, Papa ganteng banget ya. Besok kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir.
berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna, dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko, gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah harga, dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Selayakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem? Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela, silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia... This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right. Sela mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. Mama, permen itu yang ada gambar robotnya, rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu, jawab Sela sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair. Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. Mama, lepasin bentar ya, katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sela dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sela baru sadar beberapa detik kemudian. Arga, jangan lari-larian, teriaknya panik. Langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi sudah terlambat, Arga. Sudah sampai di depan pria itu. Langsung memeluk kakinya arah Torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya. Akhirnya, Papa pulang. Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya. Seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sela sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit 7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sela. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sela merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna.
Arga, maaf Jah. Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua Om ganteng itu papanya. Kata Sela tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang, Papa kerja jauh kan? Sela ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna, jongkok, agar sejajar dengan Arga. Menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung. Sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu, ia menoleh ke Sela. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. Anak siapa ini? Sela, kok mirip banget sama aku waktu kecil? Sela menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. Kakek betulan aja. Juneh, Pak. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya. Haha. Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sela lemah. 7 tahun. Sela. 7 tahun. Aku mencari tahu. Kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sela langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pak Ko, selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sela. Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang, tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam. Sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, Papa ganteng banget ya. Besok, kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna, dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko. Gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah Arga. Dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Sela yakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem. Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela, silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia... This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right.
Sela mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. "Mama, permen itu yang ada gambar robotnya," rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. "Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu," jawab Sela sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. "Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair." Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. "Mama, lepasin bentar ya," katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sela dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sela baru sadar beberapa detik kemudian. "Arga, jangan lari-larian!" teriaknya panik. Langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi sudah terlambat Arga. Sudah sampai di depan pria itu. Langsung memeluk kakinya arah Torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. "Papa, Papa datang jemput Arga ya." "Akhirnya Papa pulang." Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya. Seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sela sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit 7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sela. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sela merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. "Arga, maaf ja. Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua om ganteng itu papanya," kata Sela tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. "Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang, Papa kerja jauh kan?" Sela ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna jongkok agar sejajar dengan Arga, menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung, sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu ia menoleh ke Sela. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. "Anak siapa ini? Sela, kok mirip banget sama aku waktu kecil?" Sela menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. "Kakek betulan aja. Juneh pak, banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya." "Haha." Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sela lemah. 7 tahun. Sela, 7 tahun. Aku mencari tahu, kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. "Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak?" Sela langsung angkat Arga ke gendongan. "Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pak Ko, selamat belanja." Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar tapi tegas. "Kita belum selesai bicara, Sela." Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang.
Tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam. Sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, papa ganteng banget ya. Besok, kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna, dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko, gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah Arga, dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Sela yakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem. Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela, silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia... This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right. Sela mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. Mama, permen itu yang ada gambar robotnya, rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu, jawab Sela sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair. Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. Mama, lepasin bentar ya, katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sela dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sela baru sadar beberapa detik kemudian. Arga, jangan lari-larian, teriaknya panik. Langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi sudah terlambat. Arga sudah sampai di depan pria itu. Langsung memeluk kakinya arah Torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya. Akhirnya, Papa pulang. Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya. Seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sela sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit,
7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang, dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sela. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sela merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. Arga, maaf ja, Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua om ganteng itu papanya. Kata Sela tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang, Papa kerja jauh kan? Sela ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna, jongkok, agar sejajar dengan Arga. Menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung. Sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu, ia menoleh ke Sela. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. Anak siapa ini? Sela, kok mirip banget sama aku waktu kecil? Sela menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. Kakek betulan aja. Juneh, Pak. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya. Haha. Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sela lemah. 7 tahun. Sela, 7 tahun. Aku mencari tahu, kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan sekarang kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sela langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pak Ko, selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar, tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sela. Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang. Tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam. Sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, Papa ganteng banget ya. Besok kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko, gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah Arga, dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Sela yakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem. Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela, silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam
merapikan blazer second yang ia This is your final warning. Do not test my patience. You have one chance to make this right. Sheila mendorong troli belanja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi sibuk memegang tangan Arga yang terus merengek minta permen coklat di rak sebelah kiri. Hari itu adalah hari Sabtu sore yang ramai di supermarket besar dekat rumah mereka. Antrean di kasir panjang, AC terasa kurang dingin, dan Arga semakin rewel karena sudah lelah jalan kaki dari rumah. "Mama, permen itu yang ada gambar robotnya," rengek Arga sambil minorik-narik Rosella. "Nggak boleh, nak. Nanti giginya bolong lagi. Kayak bulan lalu," jawab Sheila sambil tetap fokus memilih sayuran diskon. "Dompetnya lagi tipis bulan ini. Tagihan listrik naik dan gaji dari kerja paruh waktu sebagai freelancer grafis belum cair." Arga manyun, tapi matanya berbinar melihat sesuatu di ujung lorong. "Mama, lepasin bentar ya," katanya. Lalu dengan lincahnya melepaskan tangan Sheila dan berlari kecil ke arah seorang pria tinggi berjas abu-abu mahal yang sedang memeriksa daftar belanja di ponselnya. Sheila baru sadar beberapa detik kemudian. "Arga, jangan lari-larian!" teriaknya panik, langsung meninggalkan troli dan berlari mengejar. Tapi sudah terlambat. Arga sudah sampai di depan pria itu, langsung memeluk kakinya arah torat sambil menengadah dengan wajah penuh harap. Papa datang jemput Arga ya." "Akhirnya Papa pulang." Pria itu menunduk terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya datar langsung membeku saat melihat anak kecil berusia 6 tahun ini memeluknya, seolah-olah sudah bertahun-tahun menunggu. Sheila sampai di tempat kejadian tepat saat pria itu menatapnya. Dunia seolah berhenti berputar. Juna, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan dengan kebohongan pahit 7 tahun lalu. Pria yang nyaris tewas mengejarnya di malam hujan itu. Dan sekarang dia berdiri di sini tampan seperti dulu. Bahkan lebih tampan dengan jas tayor mate, jam tangan mewah, dan aura ko-sukses yang terpancar dari setiap gerakannya. Mata Juna menyipit, lalu perlahan membelalak saat mengenali Sheila. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang dingin. Tapi matanya penuh pertanyaan yang dalam. Sheila merasa jantungnya mau copot. Kakinya lemas. Ia buru-buru menarik Arga dari pelukan kaki Juna. "Arga, maaf ja. Pak, anak saya salah orang. Dia suka ngeliatin iklan di TV, terus ngira semua om ganteng itu papanya," kata Sheila tergesa. Suaranya bergetar sambil memeluk Arga erat. Arga malah protes. "Bukan salah orang ini. Papa beneran matanya sama kayak Arga. Mama juga bilang Papa kerja jauh kan?" Sheila ingin tenggelam ke lantai supermarket saat itu juga. Juna jongkok agar sejajar dengan Arga, menatap wajah anak itu lama sekali. Hidungnya mancung, sama matanya sipit sedikit di ujung. Bahkan senyumnya mirip sekali. Lalu ia menoleh ke Sheila. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar di tengah keramaian. "Anak siapa ini? Sheila, kok mirip banget sama aku waktu kecil?" Sheila menelan ludah. Otaknya berputar mencari alasan. "Kakek betulan aja. Juneh, Pak. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Kebetulan aja mukanya." "Haha." Tawanya kaku. Terdengar seperti orang ketakutan. Juna berdiri lagi. Melangkah satu langkah, mendekat. Wanginya masih sama. Parfum kayu yang dulu selalu membuat Sheila lemah. 7 tahun. Sheila, 7 tahun. Aku mencari tahu. Kenapa kamu tiba-tiba bilang nggak cinta lagi padaku? Dan
Sekarang, kamu bawa anak yang manggil aku papa di tengah supermarket. Arga malah semakin excited. Papa beneran kan? Papa mau beliin permen robot nggak? Sela langsung angkat Arga ke gendongan. Mundur 2 langkah. Kami harus buru-buru pulang. Maaf ya, ganggu waktunya. Pak Ko, selamat belanja. Ia berbalik hampir menabrak rak mie instan dalam pelarian. Tapi, Juna lebih cepat. Tangannya menahan troli yang ditinggalkan Sela tadi. Suaranya datar, tapi tegas. Kita belum selesai bicara, Sela. Sela berhenti. Punggungnya membelakangi Juna. Air matanya sudah menggenang, tapi ia tahan. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka lama yang ia kubur dalam-dalam. Sekarang mulai terbuka lagi. Dan kali ini, ada Arga di tengahnya. Di belakangnya, Juna masih menatap punggung Sela dan Arga yang digendongnya. Ia memegang ponsel. Jari-jarinya mengetik pesan cepat ke sekretarisnya. Batalkan semua jadwal malam ini. Sementara itu, Arga berbisik di telinga Sela sambil melambai ke Juna. Mama, papa ganteng banget ya. Besok, kita ketemu lagi dong. Sela cuma bisa menggigit bibir. Berjalan cepat menuju kasir. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, pertemuan tak terduga ini baru saja membuka gerbang. Masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Dan Juna, dengan tatapan yang tak lagi dingin sepenuhnya, hanya tersenyum kecil melihat. Mereka pergi senyum yang campur aduk antara amarah, rasa sakit, dan harapan yang tak ia akui. Sela duduk di ruang tunggu lantai 32, gedung pencakar langit milik Row. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang. Ia sudah 3 kali membaca ulang lamaran yang ia kirim 2 minggu lalu. Posisi asisten pribadi Ko. Gaji yang ditawarkan cukup besar untuk melunasi tunggakan sekolah Arga. Dan mungkin menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Ia tidak tahu siapa cowoknya. Lowongan itu hanya menyebut Han Group, perusahaan teknologi dan properti yang sedang naik daun. Nama Ceto tidak disebutkan di iklan. Hanya berpengalaman, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan tinggi. Sela yakin dia cocok. Bukankah mengasuh Arga sendirian? Selama 6 tahun sudah termasuk tekanan tinggi level ekstrem. Sekretaris muda bernama Gewon memanggil namanya dengan sopan. Sela, silakan masuk. Pak Ko sudah menunggu. Sela menarik napas dalam, merapikan blazer second yang ia